Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul The Return of Apocalypse Tyrant. Dan ini adalah video part yang ke-6. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Namgong yang berhasil menghindari serangan yang dilancarkan oleh wanita yang telah mengacaukan rumah sakit. Namgong kemudian melempar wanita tersebut ke lantai. Wanita itu masih bisa bertahan. Dia menyebut bahwa Namgong tidaklah spesial dan membosankan baginya. Namgong berkata di dalam hatinya, "Aku bisa saja menyingkirkannya dengan mudah, tapi aku harus menjaga citra baikku di hadapan publik." Namgong kemudian mengambil pedang bayangan dan siap untuk bertarung lagi. Wanita itu terkejut melihat item yang dikeluarkan oleh Namgong. Ia melihat benda itu bukanlah benda yang bisa dibeli meski seorang hunter telah membunuh 1 ton goblin sekalipun. Pada awalnya, Namgong memang ingin menjaga citra baiknya. Akan tetapi karena di sana tak ada orang selain mereka, Namgong kemudian berniat untuk membunuh wanita itu. Namgong mengarahkan pedangnya kepada sang wanita. Sungguh serangan yang sangat kuat. Bahkan pedang yang ada di tangan musuhnya terbelah setelah terkena efek tebasan dari Namgong. Wanita yang bernama Songlah itu kemudian terjatuh dan dia merasa gemetar ketakutan. Ia melihat Namgong adalah seorang pemangsa yang siap menerkam dirinya. "Sial, aku baru saja memilih orang yang salah," ucap wanita itu di dalam hatinya. Saat Namgong akan mengeksekusi wanita tersebut, putrinya kemudian memanggil Namgong di sana, dan dia pun langsung terdiam. Jong mengatakan bahwa ayahnya baik-baik saja, akan tetapi mereka belum memiliki eliksir, sehingga mereka pun mencari ayahnya Sonim dan mengajaknya untuk segera bergegas. Namgong teringat kembali akan perkataan temannya di kehidupan sebelumnya. Rekannya itu mengatakan agar Namgong tidak menjadi seseorang yang mudah untuk membunuh orang lain. Meskipun Namgong adalah sang pembunuh dewa dan demon tingkat tinggi, namun sebenarnya ia bukanlah tipikal orang jahat. Akhirnya, Namgong tidak jadi menghabisi wanita tersebut. Dia mengaku kepada Somin dan Jung kalau dia hanya menakut-nakuti wanita yang mencoba untuk merebut item darinya. Namgong berpesan agar wanita tersebut tidak lagi melakukan hal bodoh seperti itu dan menjauhlah dari pandangannya. Jong kemudian mengajak Namgong untuk segera menemui ayahnya. Namgong bertanya siapakah nama dari wanita tersebut, dan wanita itu pun menyebut namanya adalah Songlah. Kini tibalah mereka di ruang ICU, tempat di mana ayahnya Jong sedang dirawat. Namgong kemudian meminumkan eliksir kepada ayahnya. Perlahan Taiho pun sudah mulai membuka matanya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan gedung di negara Inggris. Seorang wanita melaporkan kepada pria yang bernama Alex bahwa di YouTube telah muncul video tentang 2 orang manusia yang kuat yang ada di Korea. Prajurit itu bernama Kang Ho Jun. Dia mempunyai skill yang sangat bagus, ucap pria yang ada di sebelahnya. Wanita itu menanyakan tentang item pedang yang dibawa oleh rekan dari Kang Ho Jun. Memang setiap propet dan setiap wilayah memiliki item yang berbeda. Namun item pedang itu adalah item yang langka. Ya, siapa tahu dia juga adalah seorang propet sama sepertiku. Jika dia adalah seorang propet, maka sangat masuk akal jika dia menggunakan senjata khusus. Alex kemudian berencana untuk menemui pria yang ada di sebelah Kang Ho Jun, yaitu Myung-hun. Saat ini, Korea tengah menjadi sorotan dunia. Bagi mereka itu adalah bencana. Alex ingin sorotan dunia selalu tertuju pada mereka di Inggris.
Hanya aku yang bisa menjadi penyelamat bumi, ucap Alex. Bawahannya kemudian memberikan saran agar mereka merekrut kedua orang kuat di Korea agar berada di pihak mereka sebelum propet lain yang merekrutnya. Namun bagaimana jika mereka menolaknya? Tentu saja kita harus membunuh mereka, ucap Alex dengan wajah seriusnya. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Namgong dan rekan-rekan yang telah kembali. Namun rumah yang mereka tinggali kini telah hangus terbakar. Dilihat dari keadaan di sana, kemungkinan rumah Namgong terbakar karena ulah monster yaksa yang salah mendarat di titik koordinatnya. Akan tetapi Namgong mengatakan agar mereka tidak usah khawatir karena Namgong telah mempersiapkan ruangan darurat untuk mereka tinggali. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Mereka terus saja berjalan menuju ruangan rahasia yang telah diketahui oleh Namgong. Tempat itu disiapkan jika saja Korea Utara menyerang Korea Selatan. Benar saja, ada pintu rahasia menuju ruangan bawah tanah di sana. Di sanalah mereka akan tinggal untuk sementara waktu. Namgong kemudian mengeluarkan item yang diberikan oleh Jor. Jika kita memperkuat bangunan ini dengan item yang diberikan oleh Jor, maka tempat ini akan jauh lebih aman dan layak untuk ditinggali, ucap Namgong. Namgong kemudian mengaktifkan item tersebut. Dalam sekejap ruangan bawah tanah itu kemudian berubah menjadi ruangan seperti markas para goblin. Somin sangat kecewa karena tempat itu tak sesuai dengan ekspektasinya. Namgong menjelaskan bahwa benteng yang akan mereka tinggali ini bisa saja dikembangkan dan dinaikkan levelnya karena ini masihlah level 1. Seperti yang telah diperkirakan oleh Namgong, saat ini Kang Ho-jun kemungkinan telah dihubungi oleh Alex. Namgong sudah memiliki rencana untuk melakukan langkah berikutnya. Benar saja, 3 orang prajurit dari Inggris telah terbang menuju Korea. Tiba-tiba, Alex menerima telepon dari nomor tak dikenal. Nomor tak dikenal itu mengatakan bahwa para pencari jejak dari Fak Prophet telah mengawasinya. Berhati-hatilah. Seketika itu juga Alex pun terkejut dan tak lama berselang teleponnya pun telah berakhir. Jika apa yang dikatakan oleh pencari jejak itu benar, itu artinya orang itu bisa melihat masa depan. Dan tentu saja mereka bisa saja telah mengetahui kalau aku sedang terbang menuju Korea, ucap Alex. Alex kemudian mengatakan kepada Johanna agar mereka menunda waktu untuk bertemu dengan Kang Ho-jun selama beberapa jam. Alex mengaku bahwa dia ingin mengubah masa depan. Scenes kemudian memperlihatkan Myung-han yang melaporkan bahwa Alex telah menunda dan mengganti lokasi pertemuan mereka. Memang itu adalah rencana dari Namgong. Dia mengatakan bahwa Ninagawa Erika telah mengawasinya. Padahal Namgong hanya menakut-nakutinya saja. Namgong mengetahui kalau Alex itu orangnya penakut dan dia ingin memanfaatkan mental penakut itu untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Selain itu, memang Namgong ingin membuat Erika datang ke tempatnya. Dan ketika dia melihat masa depan yang kita buat, dia akan rela datang kemari. Myung-han tak bisa membayangkan jika 3 prophet harus berkumpul di Korea. Namun Namgong mengatakan bahwa mereka akan menjadi orang yang melindungi Korea demi kepentingan kita. Dimulai dengan Hellgate kedua. Alex dan rekan-rekannya telah tiba di Korea dan mereka sedang makan saat ini. Mereka bertiga kemudian jalan-jalan dan tak lupa juga berfoto. Korea adalah negara yang menakjubkan. Mereka sedang bertarung melawan Hellgate. Tapi kota tetap beroperasi seperti biasa. Ini bukanlah suatu yang bisa dijelaskan oleh prophet, ucap Johanna. Scenes kemudian memperlihatkan di suatu tempat. Nampak Namgong mendatangi seorang wanita di sana. Sang regresor yang atasanku maksud adalah kau orangnya. Apakah itu benar, Namgong? Tanya wanita itu kepada Namgong. Kini Alex telah berjalan menuju tempat pertemuan mereka. Dia telah mendapat telepon dari rekan-rekannya bahwa kemungkinan ada jebakan di sana. Kau mungkin sedang diawasi. Kami akan menunggumu di daerah yang sudah ditentukan, ucap Johanna dari telepon tersebut. Seseorang kemudian memanggil nama Alex. Rupanya itu adalah Kang Ho-jun.
Alex sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk pertemuan mereka hari ini. Ho-jun menolak untuk berjabat tangan dengan Alex karena Ho-jun telah mengetahui tentang skill Moon Vision milik Alex. Ada banyak hal yang menjadi tebak-tebakan atau kemungkinan di mata Alex. Aku terkejut Korea berhasil melindungi wilayahnya. Bahkan Inggris yang mempunyai propet sepertiku saja mengalami kerusakan yang sangat besar. Ini semua berkat kalian. Kalian yang memburu makhluk-makhluk itu di Senchon kan? Tanya Alex. Ho-jun hanya mengatakan bahwa itu semua berkat kerjasama dari para polisi dan juga tentara serta warga. Alex terus saja memuji Ho-jun. Akan tetapi, Ho-jun kemudian menyarankan Alex untuk berbicara dengan orang yang akan muncul dari balik pintu itu. Karena senjata yang digunakan olehnya juga berasal dari orang tersebut. Ya, itu dia. Myung-han lah yang telah memberikan senjata tersebut kepada Ho-jun. Seperti yang diduga oleh Alex, dia kemudian mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Akan tetapi, Myung-han tidak menjabat tangan Alex dan dia malah tersenyum saja. Myung-han ini juga menghindari berjabat tangan denganku. Kelihatannya mereka sudah siap, ucap Alex di dalam hatinya. Alex memuji Myung-han yang memiliki gerakan hebat karena dia dulunya adalah seorang tentara. Namun Myung-han merendah dan dia berkata bahwa dirinya tidak terkenal seperti Alex yang menyebarkan propet ke media. Propet tidak akan keluar ke permukaan. Alex bertanya apakah artinya Myung-han adalah seorang propet. Ya, Myung-han juga tidak akan menjawabnya karena dia belum yakin Alex itu sekutu ataukah musuh mereka. Alex membenarkan pendapat dari Myung-han. Myung-han berharap Alex dapat memahaminya. Dia kemudian berkata, Rumah Sakit Katolik Istimeri, Stasiun Noryangjin, dan saya beranggapan bahwa Anda punya mata yang dapat mengatur lokasi terbaik, ucap Myung-han. Seketika itu juga Alex pun langsung terkejut. Bagaimana bisa Myung-han mengetahui lokasi dari Yohana dan juga Hansen? Setelah semua itu terungkap, Alex mencoba untuk memberi penjelasan. Dia menegaskan bahwa senjata api modern akan segera berakhir dan tak akan berguna lagi. Kita perlu membantu umat manusia. Saya di sini hanya untuk meminta Anda bergabung dan membuat Anda menjadi rekan saya. Namun Kang Ho-jun dan juga Myung-han sama sekali tidak memberikan respon. Myung-han berkata, apakah itu benar? Sepertinya kau hanya ingin berperan menjadi pahlawan daripada menyelamatkan umat manusia. Myung-han menyebut bahwa Alex ingin membuat kerjasama yang dapat membuatnya mengendalikan semua negara. Hei, apa kau bisa merasakan niatku? Tanya Alex. Iya, kalau bisa memangnya kenapa? Tanya Myung-han balik kepadanya. Alex dengan cepat kemudian memulai aksinya. Dia akan menyerang Myung-han di sana. Beruntung Kang Ho-jun berhasil menyelamatkan temannya. Sungguh serangan dari Alex sangatlah luar biasa. Seandainya Ho-jun tidak menyelamatkannya, maka Myung-han bisa saja mati dalam serangan itu. Alex benar-benar kesal dengan kekuatan dari propet yang bisa membaca masa depan. Alex kemudian maju dan berkata, kalau aku mengampuni hidupmu, kau hanya akan menjadi penghalang untuk mencapai tujuanku. Kau harus mati di sini, Myung-han, ucap Alex dengan tatapan yang tajam. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan pertemuan Namgong dan juga Ninagawa Erika. Sepertinya kita sudah saling mengenal di kehidupan sebelumnya. Jadi bagaimana masa depan yang kau rencanakan? Tanya Namgong. Namgong menjelaskan bahwa Alex dan Myung-han telah bertemu. Myung-han akan berlagak seolah-olah dialah Pathfinder Prophet. Seandainya Alex mengetahui kalau kau adalah Pathfinder Prophet sebenarnya, dia pasti akan datang dan membunuhmu. Harusnya Erika tidak ada pilihan lain bagimu selain beraliansi dengan Namgong yang merupakan seorang regresor. Namgong kemudian mengambil handphonenya dan Myung-han mengatakan lewat telepon itu bahwa Alex berniat untuk membunuh Pathfinder Prophet. Seperti yang telah diduga, Alex berencana untuk membunuh Nona Erika. Alex pun kemudian gemetar setelah mengetahui bahwa Myung-han bukan prophet tersebut. Seseorang dengan badan besar kemudian muncul di belakang Alex.
Alex melihat ada pukulan yang datang dari arah belakangnya. Dan boom! Pukulan yang sangat kuat dilancarkan oleh pria tersebut di sana. Alex tentu saja masih bisa bertahan. Dia bertanya, sejak kapankah pria itu ada di belakangnya? Kau tidak perlu tahu. Yang harus kau tahu adalah musuh Erika harus dibunuh. Rupanya pria itu adalah fans garis keras dari Erika Ninagawa. Alex sangat marah karena Myung-hun telah menipunya. Akan tetapi Myung-hun juga tidak ada menyebut kalau dirinya bisa melihat masa depan. Aku hanya melempar beberapa umpan kepadamu, dan dengan bodohnya kau memakan umpan tersebut, ucap Myung-hun. Sungguh Alex sangat kesal sekali dan menyebut Myung-hun bajingan. Alex lagi-lagi terkena pukulan keras dari pria berbadan besar tersebut. Alex merasa kalau orang biasa akan mati setelah menerima pukulan seperti ini. Bagaimana bisa Erika Ninagawa merekrut orang seperti itu? Alex kemudian berpikir, apakah memang benar Myung-hun bukanlah seorang propet? Apakah dia menipu dengan membuat orang palsu bernama Erika? Pria itu kemudian berkata, "Hei, kau barusan memikirkan tentang Mama Erika kan?" Dia kemudian melanjutkan serangannya terhadap Alex. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Namgong yang terus berbicara kepada Erika. Dia menjelaskan kalau Alex adalah propet dari seorang dewa yang menginginkan manusia dipenuhi dengan keserakahan. Erika balik bertanya, "Bagaimana denganmu? Apakah kau berbeda ataukah sama dengan Alex?" "Aku masih belum bisa melihat masa depan dengan matang, sehingga aku belum bisa menilaimu," ucapnya. Namgong kemudian mengaktifkan kekuatannya. "Kau belum tahu apa yang akan terjadi di akhir nanti ketika kau tidak mengikuti regresor." Kembali ke pertarungan, Alex berhasil menghindari pukulan pria besar tersebut. Alex kemudian melancarkan serangannya kepada pria itu. Namun pria yang bernama Igor itu masih bisa menghindar. Pertarungan terus saja berlanjut. Setelah mengetahui perbedaan kekuatan mereka, Igor kemudian berbalik dan meminta pertolongan kepada Hyojun dan juga Myung-hun. Myung-hun dan Hyojun kemudian mengambil senjata mereka. Alex yang sudah sangat kesal kemudian melancarkan serangannya. Sungguh serangan yang sangat hebat dilancarkan oleh Alex. Alex terkejut melihat pedang di tangan Myung-hun berhasil menahan serangan pedang galaksi miliknya. "Jadi siapa yang telah memberikan item ini kepadamu?" tanya Alex. Myung-hun masih saja bungkam dan tutup mulut. Alex kemudian bertekad untuk benar-benar membunuh Myung-hun. Myung-hun hanya meminjam pedang itu dari Namgong dan berpura-pura untuk menjadi propet. Akan tetapi, Myung-hun kemudian dialiri kekuatan oleh pedang terkutuk tersebut dan siap untuk bertarung. Myung-hun melancarkan serangannya terhadap Alex. Akan tetapi, Alex masih bisa menangkisnya dengan baik. Hyojun dengan cepat kemudian berusaha untuk menyerang Alex. Akan tetapi, serangannya masih bisa ditahan oleh Alex. Johanna kemudian muncul di belakang Hyojun, dan dia berhasil memukul leher dari Kang Hyojun. Di sisi lain, Hanson juga telah berhasil memukul wajah dari Myung-hun di sana. Dalam sekejap, Myung-hun dan Hyojun telah terjatuh. Hanson menyarankan agar mereka segera mundur dari tempat tersebut. Akan tetapi, Alex ingin memenggal kepala mereka sebelum pergi. Tiba-tiba seseorang mencengkeram Hanson dari belakang. Rupanya itu adalah Kang Hyojun yang telah bangkit kembali dengan kekuatan monsternya. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Pertarungan sengit seperti apakah yang akan terjadi di sana? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.